awal atau objek korupsinya itu sebetulnya sudah dibuka, cuma diberhentikan hanya sampai mana, atau ada yang dilindungi. Kemudian misalnya Blok Medan, ya, itu kan resmi, ada Gubernur Maluku Utara mengakui bahwa anaknya Jokowi, siapa? Ya, istrinya Bobi itu kan minta resmi, sudah diungkap ke publik, tapi ini tidak pernah dilanjutkan. Sama juga dengan pembangunan jalan di Sumut, ya, itu juga sama yang dilakukan oleh Bobi terlibat. Utang tinggi sampai 9.000 sekian triliun, nah, korupsinya tinggi juga, gitu kan? Nah, utang dulu itu zamannya Soeharto itu adalah sebagai menu pendamping. Kalau sekarang utang itu adalah menu utama kita di APBN. Tanpa utang kita akan APBN kita itu ya sekarang kayak gini, efisien anggaran jadi ya. Kalau nggak ada utang kayak gitu kan. Nah, kejaksaan ngejar kasus korupsi, Purbaya itu yang kemarin masuk adalah mengocok. Tahu nggak, dikocok, air itu dikocok, siapa yang keluar? Nah, itu kerja Purbaya. Kerja sana kerja sini, itu yang kerja dia. Saya ini, WOS ini gitu kan, kayak ini memang permainan antara Jokowi dengan Prabowo. Karena WOS ini sebetulnya apa namanya? TikTokan lah. TikTokan. WOS ini sebetulnya kalau bukan Purbaya yang ngangkat, ini nggak naik, gitu ya, nggak naik dia. Tapi karena Purbaya ini yang ngangkat, dia naik, gitu kan, langsung disambar Prabowo. Ini tanggung jawab saya, kayak gitu kan. Itu artinya apa? Ya mereka udah sama-sama sepakat saling melindungi, gitu kan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo ini, gitu ya, seperti memang hanya sebagai isu aja, gitu, atau sebagai apa namanya, sebagai alat atau drama, udah drama aja lah ya, sebagai drama dia, gitu ya, untuk meningkatkan, gitu ya. Pertama untuk meningkatkan citra di masyarakat. Bersuara itu memang harus terus kita lakukan karena kondisi penyelenggaraan negara setelah presiden berganti dan setelah janji-janji yang begitu besar menjadi harapan kita pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, itu sesuatu yang sangat membuat kita tenang dan ada harapan baik, gitu ya. Tapi setelah setahun yang terjadi justru sebaliknya, terutama terkait dengan tema kita hari ini, bicara soal korupsi. Korupsi yang tadi Bang Edi sudah sebut dia akan kejar sampai ke Antartika. Ternyata di lingkungan kabinetnya saja begitu banyak yang diduga koruptor, itu dia tidak mampu ya untuk memberantas. Jadi di sekitar kabinet dan juga orang yang selalu dia eluk-elukan, pernah dia sebut hidup Jokowi, begitu ya, itu tidak bisa kita lupakan itu. Jadi salah satu yang diduga koruptor besar itu adalah Jokowi. Karena itu sebetulnya kita berharap Pak Prabowo ini tidak sekedar omon-omon, tapi ingatlah janji yang pernah diucapkan tanggal 20 Oktober yang lalu dan di banyak pidato ya. Pidato yang kita tidak mau menyebut omon-omon dulu, tapi kalau sampai terus terjadi ini berlanjut, maka saya kira memang pantas kita menyebutnya sebagai presiden omon-omon. Nah, tapi kembali ke isu, saya diminta untuk bicara soal sumber daya alam ya, migas atau minerba seperti yang ada di TOR. Mungkin saya singgung sedikit saja itu, saya lebih berminat dan merasa perlu tadi saya sebut bersuara bicara soal WUSH ya. Jadi kalau soal minerba
memang Jokowi itu tercatat sebagai salah satu pemimpin yang membuat kebijakan dan aturan untuk menggampangkan koruptor merampok aset negara. Itu kita perlu garis bawahi melalui ditetapkannya Undang-Undang Minerba nomor 3 2020. Itu titik tolak bagaimana kebijakan dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sudah disiapkan untuk mulusnya perampokan SDA. Kalau bicara tentang batu bara misalnya, itu yang dirampok punya negara itu antara 12.000 triliun sampai 20.000 triliun total aset yang dirampok. Kenapa? Karena menurut undang-undang yang lama ini banyak sisa tambang dari kontraktor ataupun pemegang izin tambang itu berakhir masa kontrak atau masa izinnya, sehingga menurut undang-undang yang lama itu harus diserahkan kepada negara dan oleh DPR dan pemerintah sesuai pasal 33 mestinya itu diserahkan untuk dikelola oleh BUMN. Itu menurut undang-undang lama, tapi inilah kepentingan dari oligarki yang dipimpin Jokowi, bagaimana oligarki itu tetap bisa mencengkram sumber daya alam minerba itu melalui apa? Melalui perubahan undang-undang, sehingga Undang-Undang nomor 4 2009 dirubah menjadi Undang-Undang 3 2020. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya swasta asing itu tetap mendominasi, dan itu akhirnya terjadi mereka bisa mendapat perpanjangan kontrak pengelolaan tambang atau izin pengelolaan tambang secara otomatis minimal 10 atau 20 tahun ke depan sejak nanti kontrak mereka itu ada yang berakhir 2023, ada yang 2022, ya. Sementara undang-undangnya tadi ditetapkan di 2020. Nah, itu hasil karya monumental dari Jokowi yang sangat berbau korupsi yang menguntungkan oligarki. Kemudian di sektor nikel sebetulnya ini sama juga, satu kelompok sama dengan mineral ya, batu bara itu juga mineral sebetulnya. Itu banyak sekali hal-hal yang merugikan, misalnya memberikan kebijakan atau peraturan untuk mudahnya investor smelter asing membangun smelter di Indonesia, tapi nanti dapat tax holiday, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Kemudian bea masuk nol, yang ujungnya sebetulnya ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atau negara yang diwakili oleh pemerintahan Jokowi untuk bagaimana melalui investasi smelter dan dibuat jargon hilirisasi sampai sekarang ya. Jadi kata pemanisnya itu bagi publik, bagi rakyat adalah ini hilirisasi. Hilirisasi apa? Untuk bahan mentah tidak diekspor, tapi diproses di dalam negeri untuk nanti yang dijual itu adalah barang jadi atau setengah jadi. Nah, melalui tadi tax holiday sebetulnya keuntungan itu jauh lebih banyak dinikmati oleh investor asing terutama Cina. Nah, bicara tentang hilirisasi juga ternyata itu tidak full ya. Tidak full merubah bahan mentah menjadi barang jadi, mungkin hanya seperempat ya atau sepertiga, dan ini ada kajian oleh LPEM UI. Yang banyak dapat manfaat hilirisasi itu adalah investor Cina.
Sehingga kalau kembali kepada kata kunci tentang hilirisasi itu bermanfaat untuk kepentingan industri nikel dalam negeri misalnya, itu yang kita nikmati mungkin hanya sekitar 10-15% saja dari yang seharusnya. Kenapa? Karena kebijakannya itu lebih banyak menguntungkan investor yang didanai dari dana Cina. Nah, sebetulnya kalau mau diaudit ke dalam smelter-smelter itu, ya, itu banyak oknum-oknum aparat yang dapat saham kosong tanpa store, tapi nanti bisa dapat sekian persen dari perusahaan smelter itu. Belum lagi dulu waktu COVID itu banyak sekali TKA Cina masuk bebas, kemudian nanti bahwa tenaga kerja dalam negeri sebetulnya mampu, tapi yang banyak dikasih kesempatan justru TKA Cina. Dan ini sebetulnya sudah cukup banyak kita tulis dan kita sampaikan kepada publik, sampai-sampai kita secara resmi membuat buku ya sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu buku ini disampaikan kepada DPR, komisi terkait itu ada komisi 7, ada komisi 9 dan sebagainya, ada 3 komisi, dan kita resmi datang ke DPR. Dan juga kita sebar buku itu tentang kejahatan di sektor nikel ini kepada sekian puluh menteri. Bukunya saya masih pegang itu. Kejahatan tambang nikel di Indonesia itu secara inilah ya, secara esensial itu isinya. Tahun 2022 kalau tidak salah, 2002, 2021, 22. Dan itu kita tulis bersama dengan teman-teman Asosiasi Tambang Nasional ya. Ada Mas Rudi, saya ingat namanya, kemudian ada Pak Anto, dengan Pak Antoni Budiawan. Yang Pak Antoni itu berulang-ulang mengatakan, kalau bicara industri ekstraktif yang tidak terbarukan, di mana-mana juga di seluruh dunia, itu tidak ada yang namanya tax holiday. Kenapa? Karena ini barang adanya di sini. Orang kalau mau udah melihat untung, itu pasti akan datang, meskipun pajaknya itu nanti mereka harus bayar, karena itu pasti menguntungkannya gitu. Dan itu berlaku di seluruh dunia, seperti misalnya ada di Chili, di Brazil, dan negara-negara Amerika Latin, dan juga di Afrika. Itulah adanya di dunia internasional. Tapi di sini melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat, justru ini menguntungkan investor terutama Cina, tapi di situ menumpanglah para oknum pejabat dan pengusaha dalam negeri yang dapat saham kosong karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan dan punya kekuasaan. Untuk apa? Untuk ikut menikmati rampokan dari sumber daya alam yang saya sebutkan tadi. Nah, itu sekedar 2 contoh saja ya dari sisi mineral. Nah, bicara korupsi soal migas misalnya, ya kan kita sangat senang waktu Pak Prabowo melalui kejaksaan itu mengungkap tentang korupsi atau ada mafia BBM atau migas. Ya kan, itu sudah cukup lama, saya kira bulan Februari, sekarang sudah bulan November. Ya, yang diproses hanya sejumlah pejabat di Patraniaga, lalu anaknya Reza Khalid. Tapi kan waktu baru muncul itu sebulan pertama kan kita mencatat ada keterlibatan dari keluarga Thohir ya, Boy Thohir, dan saya yakin ada juga Erick Thohir di situ, dan juga menteri-menteri lain ya. Saya kira itu sudah hal yang sudah diketahui secara umum oleh publik. Tapi itu tidak pernah ada kelanjutannya, hanya sampai di situ saja. Lalu katanya si Reza Khalid itu kan dijadikan buron, tapi secara resmi surat dari pemerintah itu tidak ada untuk minta Interpol, tidak ada. Ya, jadi intinya sebetulnya kembali tadi soal retorika ya.
Kalau bicara migas atau minerba, ada warisan kejahatan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Prabowo tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa. Sektor migas atau BBM yang tadi begitu gencar dan menarik perhatian publik untuk memproses, ternyata ujungnya cuma sampai di situ. Maka konon ada juga yang berkomentar, ini sebetulnya ada upaya dari oknum-oknum tertentu dari pemerintahan baru untuk berganti peran supaya dapat rente dari bisnis BBM dan migas itu. Bukan murni untuk pemberantasan korupsi. Kalau kita misalnya baca berita tentang kejaksaan katanya bisa menyelamatkan uang negara sekitar 11 triliun untuk CPO, ya. Itu digembar-gemborkan begitu, tapi bahwa ini ada keterlibatan misalnya Airlangga Hartarto, ya, itu kan tidak pernah jelas bagaimana kelanjutannya, dan juga pengusahanya itu yang mestinya pentolannya itu, ya, kalau tidak salah itu ada Wilmar, ada Permata, saya lupa Permata Hijau atau apa, ada 3 itu yang 11 triliun itu juga cuma yang di bawah-bawah aja, tapi pemimpinnya itu tidak tersentuh. Tapi yang paling penting sebetulnya ya di kabinet tadi saya sebutkan, di kabinetnya sendiri itu banyak terduga koruptor yang awal atau objek korupsinya itu sebetulnya sudah dibuka, cuma diberhentikan hanya sampai mana, atau ada yang dilindungi. Kemudian misalnya Blok Medan, ya, itu kan resmi, ada Gubernur Maluku Utara mengakui bahwa anaknya Jokowi, siapa? Ya, istrinya Bobi itu kan minta resmi, sudah diungkap ke publik. Tapi ini tidak pernah dilanjutkan. Sama juga dengan pembangunan jalan di Sumut, ya, itu juga sama yang dilakukan oleh Bobi terlibat, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan tentang WUSH, bahwa kerugian negaranya itu dari markup penggelembungan proyek dan bunga yang harusnya misalnya 0,1% merujuk ke tawaran Jepang, tapi yang dipakai justru yang 2% dari Cina. Itu total ruginya itu adalah 73 triliun minimal, itu rugi. Dan ini adalah dugaan korupsi yang sangat nyata, ya. Nah, kenapa pula ini Prabowo katanya memberantas korupsi, itu tidak pernah disinggung. Malah mau mengambil alih hutang dari akibat kejahatan korupsi itu. Tanggung jawab saya. Ya, artinya kan dia bertanggung jawab dan dia bisa dianggap melindungi koruptor, sama aja dengan koruptor. Ya kan, dia melindungi koruptor itu. Nah, yang penting bagi kita sebetulnya, oke lah, ini ada kesalahan perencanaan, bahwa nanti akhirnya negara harus ikut bertanggung jawab. Tapi kita mau negara itu bertanggung jawab atas apa? Atas biaya yang sudah diaudit yang bebas dari korupsi. Kalau itu nanti ditemukan misalnya itu hanya sekitar 80 atau 70 triliun, bukan 120 triliun, maka itulah yang harusnya ditanggung oleh negara. Itu satu hal. Kemudian kalau dulu ini disebut adalah proyek bisnis to bisnis, ya, maka sebetulnya ini bukan untuk layanan publik yang layak disamakan dengan KRL, LRT atau Parahyangan misalnya. Ini beda kelas dan ini diklaim memang untuk bisnis. Makanya juga itu di awal itu Jokowi berulang-ulang begitu banyak kritik menyatakan ini bisnis to bisnis. Begitu ada masalah ini dibilang ini untuk publik. Ini kan kejahatan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Jokowi. Jangan lupa waktu bulan lalu kita juga memperhatikan ada pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Ya, apa-apaan ini kok Cina tiba-tiba bicara soal bahwa ini WUSH sudah mengangkut sekian juta orang.
Ya, kalau tidak salah disebutkan 11 juta atau 12 juta. Ya kan, ini kan kita tidak ada urusan soal ngangkut berapa. Kita bicara bahwa ini sekarang proyek ada markup, ada kejahatan waktu proses pengadaan atau tender. Nah, kalau sudah seperti itu, inilah yang harusnya dituntaskan. Belum lagi bahwa kita sangat pantas curiga bahwa ada agenda Cina untuk mencaplok kita secara perlahan melalui hutang najis. Kita masuk perangkap hutang. Itu agenda Cina di banyak negara yang dilalui oleh agenda atau program obor, One Belt One Road, yang berubah menjadi BRI, Belt and Road Initiative. Sudah berapa banyak negara yang jadi korban? Kenapa? Karena niatnya bukan murni bisnis, tapi untuk bagaimana sambil bisnis sambil punya agenda untuk mencaplok, minimal dapat untung lebih besar. Dan itu terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, KCJB. Saya malas tuh nyebut WUS itu ya, karena itu datangnya dari si terduga koruptor Jokowi itu ya. Ini KCJB ini memang sesuatu yang harusnya kesanalah Pak Prabowo itu memulai penuntasannya, bukan tampil seolah-olah jadi pahlawan, tapi kejahatan korupsi, dugaan korupsinya itu ingin ditutup-tutupi atau tidak dipedulikan. Nah, karena itu saya kira dari sekian banyak tadi kita bicara soal kasus-kasus korupsi, maka kita sebetulnya akhirnya bisa mengambil beberapa kesimpulan sementara ya, bahwa sebetulnya yang ada adalah Pak Prabowo itu lebih memihak kepada kepentingan Jokowi, kepentingan Cina atas nama nanti ini mengganggu investasi. Padahal kalau kita bicara investasi, yang namanya proyek East Coast Railway Link ya di Malaysia, dulu rame awal-awalnya itu digugat karena ada potensi markup. Itu bisa turun dari 20 miliar dolar menjadi 1,7. Kalau kita dari 5 miliar jadi hampir 8, naik. Dan mereka memang benar-benar melakukan evaluasi, dilakukan kembali di review. Itu proyek dari selatan ya, Johor sampai Johor Bahru itu panjangnya sekitar 600 kilo. Ada 20 titik pemberhentian dan kecepatannya itu maksimum sekitar 160 km per jam. Ya, tapi intinya bahwa ini proyek Cina yang di awal itu disusun dengan ada moral hazard oleh Najib Razak bersama Xi Jinping, oleh Mahathir itu direnegosiasi dan berhasil. Yang konon katanya nanti akan mulai operasi 2027. Nah, kita ini bukan melakukan evaluasi, tapi menutupi markup yang dilakukan oleh siapa? Oleh rezim Jokowi bersama-sama dengan Cina. Luhut di situ. Tapi ada agenda Cina. Disinilah sebetulnya kita ingin menggugah Pak Prabowo bahwa Anda itu bukan bertugas untuk melindungi Jokowi dan kepentingan Cina. Anda bertugas untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dari apa? Dari kejahatan yang sebetulnya kalau mau dibuka, kita akan menemukan kejahatan itu yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan kejahatan Cina. Ini bicara juga soal kedaulatan, karena ada info-info yang tidak dibuka, yang konon katanya bisa saja kalau gagal bayar itu ada pemaksaan untuk nanti Cina dibiarkan membangun pangkalan di Natuna misalnya, atau ada proyek Rempang, atau kalau kita lihat sekarang lah ya, kalau Malaysia itu yang mengoperasikannya itu BUMN-nya, kalau di sini KCJB itu Cina, ya bagaimana bisa ini gitu, ya kan? Nah, jadi
Itu saya kira yang perlu kita ingatkan ke Pak Prabowo, ya, Anda berhadapan dengan aspirasi dan publik yang sudah paham tentang WUS ini, bahwa ini dugaan korupsinya sangat besar, kerugian negara itu sekitar 73 triliun. Jangan coba-coba Anda tutupi ini dengan berbagai alasan, termasuk nanti investasi tidak masuk lah, soal keberlanjutan lah, ini pelayanan publik lah, atau macam-macam yang lain, tanpa pernah menyentuh isu utama yang menjadi perhatian publik itu. Jadi publik sudah paham, jangan sampai nanti ini semakin ke belakang, ya, citra Anda itu semakin tergerus, sehingga akhirnya memang tidak bisa dipungkiri Anda lebih layak disebut sebagai presiden omon-omon. Saya kira itu saja. Daerah ini sebetulnya udah teriak karena sudah tidak ada duit gitu ya, kayak gitu, duit untuk apa, dana transfer itu sepertinya besok 2006 tuh sekarang juga banyak dipotong. Ya, dana transfer itu misalnya pengadaan atau lelang-lelang itu gitu kan, banyak pengusaha juga teriak sekarang ini, mereka dapat lelang tapi anggarannya nggak ada, tuh dananya nggak ada, kayak gitu. Ada tiba-tiba mereka menang dibatalkan gitu. Nah pertanyaannya sekarang, duit itu ada di mana, kayak gitu. Jadi kalau kita tarik ke pusat, karena di daerah nggak ada, di pusat itu juga sekarang sebetulnya kita ini tidak punya duit. Makanya Prabowo itu nggak punya duit, tapi dia ngomong tentang efisien anggaran, ngomongnya. Efisien anggaran itu sebetulnya kita ini nggak punya duit, udah habis nih. Utang banyak, korupsi tinggi, nah gitu loh sebetulnya. Gitu, udah banyak gitu. Nah, udah itu utang tinggi sampai 9.000 sekian triliun. Nah, korupsinya tinggi juga gitu kan. Nah, utang dulu itu zamannya Soeharto itu adalah sebagai menu pendamping. Kalau sekarang utang itu adalah menu utama kita di APBN. Tanpa utang kita akan, APBN kita itu ya sekarang kayak gini, efisien anggaran gini ya. Kalau nggak ada utang kayak gitu kan. Nah, investasi juga sekarang nggak mau masuk. Kayak gitu kan, nggak mau masuk investasi, melihat ketidakpastian hukum, polisinya semuanya apa namanya, kelihatannya polisinya bukan polisi gitu kan, kayak gitu, pakai seragam polisi gitu kan, pakai bayang kari, pakai apa, motonya ini, tapi bukan polisi, bisnismen. Polisi itu sekarang tuh banyak main di tambang, bagian backing. Kayak gitu, backingnya. Ya kalau nggak kayak gitu mereka nggak bisa naik pangkat. Betul juga si Mahfud MD, kayak gitu kan. Nah itu, kepastian hukum tidak ada. Udah itu, apa namanya, kita juga untuk mencari utang, lembaga keuangan itu juga nggak ada yang mau ngutangin. Nggak ada yang mau ngutangin. Karena beberapa pejabat kita itu ke luar negeri itu mau minjem duit, ditanya utangmu ada berapa? 9.000 triliun. Bagaimana itu melunasi itu? Nggak ada yang bisa menjawab. Dari itu. Nah, dari sinilah, dari apa ini, dari konteks ini bahwa kita nggak punya duit, berarti Prabowo mau cari duit nih, kayak gitu kan? Caranya bagaimana? Diangkat yang namanya kasus korupsi, kayak gitu. Kasus korupsi saat ini diangkat. Kejaksaan, ya, baru kejaksaan nih yang betul-betul ngejar. Kepolisian masih diem menunggu, gitu kan? KPK, mereka nggak tahu, dia, malam udah berganti siang. Masih tetap dalam mimpi dia KPK, gitu. Tapi kan mimpi belum KPK ini, kayak gitu. Ah itu KPK, tapi hanya kejaksaan. Nah, kejaksaan ngejar kasus korupsi. Purbaya itu yang kemarin masuk adalah mengocok. Tahu nggak, dikocok, air itu dikocok, siapa yang keluar? Nah, itu kerja Purbaya.
kerja sana kerja sini, itu yang kerja dia. Dikocok apa yang keluar. Nah gitu. Dan antara adalah menampung orang-orang yang sudah taubat, yang mau nyumbang. Maka keluar yang namanya Patriot Bond. Patriot Bond itu adalah pengusaha-pengusaha nggak mau dikejar-kejar gitu loh. Ya gitu, nggak mau dikejar-kejar, maka lu nyumbang dong ke Patriot Bond supaya kamu aman di Indonesia ini. Kayak gitu. Itu Patriot Bond itu. Kalau nggak ada apa, makanya banyak. Tapi ya itu, paling berapa yang banyak itu 2 triliunan ya, 3 triliunan gitu kan. Kayak gitu. Masih dikit kayak gitu. Apa? Patriot Bond itu kayak gitu. Nah, udah itu yang kita lihat saat ini adalah kayak gitu kan, kelihatannya ini muncul yang namanya apa, WOS ini, kereta WOS ini. Kereta WOS ini sebetulnya gitu kan apa namanya, dipublikasikan oleh Purbaya. Purbaya yang dulu yang pertama ya. Purbaya katanya tidak ada APBN, dia tidak baca. Purbaya ini tidak baca Kepresnya gitu loh. Harusnya Purbaya ini baca Kepres Pilpres atau Presiden nomor 93 tahun 2001 gitu kan. Proyek kereta cepat itu bisa dibiayai oleh APBN, bisa dibiayai APBN. Tapi kalau Pilpres 107 tahun 2015 memang tidak boleh, tapi udah dirubah sama Jokowi tahun 2001 itu. Pilpres nomor 93 itu apa ini, WOS ini bisa dibiayai oleh APBN gitu. Purbaya nggak baca itu, kayak gitu loh. Bagaimana Menteri Keuangan nggak baca peraturan? Kayak gitu. Harusnya dia baca peraturan dulu baru ngomong, jangan asal nyamber sana nyamber sini. Ya tapi tugas dia memang hanya untuk ngocok-ngocok kok, gitu kan, ngocok sana ngocok sini gitu kan. Akhirnya apa? Gitu. Akhirnya onani sendiri dia sendiri, gitu. Itu yang terjadi saat ini, kayak gitu. Termasuk saya ini, WOS ini, gitu kan, kayak ini memang permainan antara Jokowi dengan Prabowo. Karena WOS ini sebetulnya apa namanya, TikTokan lah, TikTokan. WOS ini sebetulnya kalau bukan Purbaya yang ngangkat, ini nggak naik, gitu ya, nggak naik dia. Tapi karena Purbaya ini yang ngangkat, dia naik, gitu kan, langsung disambar Prabowo. Ini tanggung jawab saya, kayak gitu kan. Itu artinya apa? Ya mereka udah sama-sama sepakat saling melindungi, gitu kan, kayak gitu. Jadi apakah Prabowo tidak tahu kayak gitu? Apakah Prabowo udah pikun gitu kan bahwa di dalam WOS itu ada korupsi? Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap korupsi itu? Itu pertanyaannya sebetulnya. Gitu. Tanggung jawab lu sebatas mana? Masa kalau tanggung jawab dia gitu, masa harus APBN yang harus biayai? Begitu. APBN membiayai perusahaan Cina, itu bagaimana jadinya? Gitu. Itu perlu perusahaan patungan Cina sama Indonesia, gitu kan? Dibiayai oleh apa? APBN, kayak gitu. Jadi Prabowo ini seperti apa namanya? Seperti BPN, badan apa namanya, BPPN itu, waktu BLBI itu. Iya, mengharap semua kan, BLBI ini akan selesai oleh BPPN gitu kan? Tapi ternyata apa? BPN melindungi para koruptor BLBI, menghilangkan jejaknya. Ya, itu yang akan terjadi ke depan, begitu. Itu yang akan terjadi. Mungkin Prabowo ini apa namanya? Menurut saya Prabowo ini berani gitu ya. Tapi hanya mungkin udah tua, pikun aja gitu loh. Mungkin pikunnya gitu kan, kayak gitu. Tapi saya kadang-kadang itu presiden kita itu siapa gitu ya, Prabowo atau Teddy, kadang-kadang saya iya di panggung kelihatannya memang Prabowo, tapi sutradaranya siapa kayak gitu kan, Teddy atau Prabowo juga kayak gitu kan. Makanya presidennya siapa Indonesia ini gitu, apakah Teddy gitu kan atau Prabowo? Kenapa Prabowo nggak punya ajudan gitu kan? Biasanya ada kolonel di belakangnya. Mana kolonel di belakangnya gitu? Nah, ini udah apa namanya, melebihi tradisi.
ya saya lihat memang pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo ini gitu ya, seperti memang hanya sebagai isu aja gitu, atau sebagai apa namanya sebagai alat atau drama, udah drama aja lah ya, sebagai drama dia gitu ya, untuk meningkatkan gitu ya. Pertama untuk meningkatkan citra di masyarakat, kedua itu tadi untuk mencari duit itu. Karena saat ini negara, pemerintah itu tidak punya sumber penerimaan negara, sumber keuangan kayak gitu. Dan dia tahu duit itu sekarang ada di koruptor. Nah, gitu loh. Karena negara ini, Prabowo tahu negara ini sudah diisap atau dirampok gitu loh kan. Kalau ini kapal gitu kan, ini barang-barang kapal itu udah dipindahkan ke kapal lain gitu kan. Nah, itu Prabowo itu tahu. Nah, itu cara ngambilnya bagaimana supaya jangan jangan tabrakannya gitu loh, tapi pelan-pelan dia kayaknya gayanya strategisnya kayak Jawa kayak gitu kan, halus kayak gitu kan, kayak gitu. Itu gitu. Jadi kalau uang itu nggak diambil oleh Prabowo, nanti dampaknya pemerintahnya bisa ambruk. Uang dari mana untuk membiayai negara ini? Uang pajak. Kita bisnis sekarang udah nggak ada bisnis apa sekarang yang ada? Semua lesu, inflasi tinggi, daya beli turun, harga naik, pengangguran banyak. Ini menurut saya pengangguran elit di sini nih. Elit semua ini kayak gitu loh. Iya, pengangguran elit, nggak ada yang dikerjakan sekarang ini kayak gitu loh. Gitu. Apa yang mau kita kerjakan saat ini? Nggak ada bisnis, ada lelang, nggak ada. Lelangnya ada, duitnya ada enggak? Kayak gitu loh. Itu kayak gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Itu. Tapi dalam keadaan kayak gini ini memang kan ya, kata orang Batak kan yang mengatur negarawan hepeng dong. Makanya Prabowo fokus ke hepeng gitu kan. Gitu. Fokusnya ke hepeng gitu. Itu. Hepeng inilah yang dia cari di dalam negeri itu kayak gitu. Itulah yang dia gali-gali dengan kasus-kasus korupsi kayak gitu. Tapi semua kelihatannya memang hanya kejaksaan yang mau membantu dia saat ini, kepolisian. Bukan mandul begitu. Malah mau ngungsep itu polisi itu. Kayak gitu. Nggak bisa mereka. Untuk korupsi itu nggak bisa. Memang kalau makanannya tiap hari itu dikerjain itu nggak bisa memang kayak gitu kan. Gitu. Udah itu KPK juga. KPK lihat aja. Yang dikerjain nggak jelas, OTT nggak jelas. Artinya apa? Artinya masyarakat tuh pengen ini gitu kan. Dia mah kesana gitu loh. Gitu. Harusnya didukung kayak gitu. Apa sih kebutuhan masyarakat? Apa sih kebutuhan pemerintahan Prabowo? Itu yang diikutin oleh ini kayak gitu. Dan yang yang dilakukan yang dilakukan Prabowo saat ini memang mengejar para pejabat-pejabat gitu ya, pejabat-pejabat saat ini yang ngumpetin duit kayak gitu. Itu susah itu sekali kayak gitu. Maka dipanggillah Purbaya untuk ngobok-ngobok. Gagal lagi ngobok-ngobok ya. Maka yang diobok-ngobok bukan yang orang yang keluar, akhirnya kena ke muka sendiri. Basalah dia kayak gitu. Tapi dasar kadernya Luhut kan, bukannya kan kader Luhut, dasar kader Luhut nggak ada malunya juga, sama-sama. Banyak duit negara, banyak gitu. Negara mana dulu? Gitu. Ya, begini aja bos. Begini, investasi tidak ada, ya. Investasi masuk nggak ada, gitu. Udah itu uang di bank, sekarang uang di bank ini diambil-ambilin kan, habis kan, gitu. Jaminan kita mau cetak duit apa? Apa kita jaminan mau cetak duit? Kayak gitu. Kalau kita nyetak duit kita ada masuk modal, investasi, ada utang masuk, ada uang di bank ini, cetaklah duit, begitu kan?
kuatlah ekonomi kita. Ini kalau tiga-tiga ini nggak ada, cetak duit, apa yang terjadi? Duit kamu nggak laku di Arab Saudi sana, kayak gitu. Oh itu duit palsu, kayak gitu. Dan bandingkan. Membuat kebijakan dan undang-undang untuk melancarkan korupsi itu sama juga, itu korupsi juga gitu. Jangan kita bilang bahwa undang-undangnya diberesin lalu nanti ini dengan begitu tidak masuk kategori korupsi. Saya kira bukan begitu ininya, karena pijakannya adalah moral dan konstitusi, sehingga bagaimana dia bisa menjalankan korupsi itu ya dia rubah aturan dan undang-undang. Itu sama juga dengan korupsi, dan itu nanti kita bisa baca di Undang-Undang Korupsi ya, Undang-Undang 31 tahun 99. Maka juga ada secara internasional itu ada istilah state corporate crimes. Jadi tetap itu merubah tadi Undang-Undang 4 2009 menjadi Undang-Undang 3 2020 sama juga itu ada jejak-jejak atau kerja-kerja korupsinya. Cuma di situ massal yang melakukan ya. Ada kalau tidak salah saya ingat itu sekitar 60-an pejabat negara, ada menteri dan sebagainya, sekian menteri terkait untuk Minerba ya. Ada sekitar 26 anggota DPR. Di sanalah kita bisa lihat siapa penjahatnya misalnya dalam perampokan Minerba tadi gitu. Kemudian soal Prabowo itu ya, saya kira itu bisa saja ini spekulatif, tapi kita bisa yakin lah bahwa pertama misalnya ada penyanderaan, ya kan, ada kasus mungkin masalah susila, ya, tapi ada juga masalah balas jasa, ya kan. Konon katanya ada, saya nggak mungkin nuntut Pak Jokowi, dia berjasa kepada saya misalnya. Ya, jadi tiga hal ini bisa saja menjadi variabel dan saya kira semuanya valid. Tiga-tiganya bukan cuma salah satu. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau sudah menyangkut urusan negara dan rakyat ya, dia pilih mana? Kalau dia pertahankan misalnya koruptor, artinya kan dia bukan memilih rakyat. Dia pantas juga dia dimakzulkan. Ya pemakzulan satu paket aja kalau begitu. Iya kan? Nah ini kita bicara apa adanya gitu loh. Bagaimana bisa kejahatan korupsi yang sudah begitu banyak terbuka kepada publik hanya karena publiknya tidak berdaya lalu itu bebas melenggang gitu. Bagaimana Anda lihat soal pagar laut? Ya, dia kerahkan TNI, tapi begitu proses hukum dia cuma proses yang namanya lurah. Iya kan? Padahal di sana itu sudah jelas siapa penadahnya. Aguan, Antoni Salim misalnya. Kenapa dia tutup mata? Ya. Nah, karena itu kita harus mendorong dia terus pijakan kita dan kita harap dia berpijak kepada prinsip-prinsip moral dan konstitusi. Bukan tadi takut terhadap tiga hal itu. Tersandra, ada masalah moral, susila, ada masalah balas jasa misalnya. Jangan itu yang jadi patokan, tapi moral dan konstitusi. Rakyat pasti mendukung. Jadi kalau bicara tadi ekonomi nanti akan bermasalah, kalau rakyat mendukung dan dia masih tetap didukung terus karena berpijak kepada moral dan konstitusi, tidak khawatir seandainya tidak ada kucuran itu dana atau apalah ya. Jangan khawatirkan itu, pasti rakyat akan mendukung. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak berpegang pada prinsip moral dan konstitusi, justru melindungi koruptor, ya saya kira wajar saja kan kita menuntut itu. Dan jangan lupa kita juga mengadakan acara ini, kita bicara ini, seperti ini, landasannya kan masalah moral, konstitusi, dan hukum. Itu yang jadi pijakan kita. Makanya kalau
kita menyindir jangan sampai Anda disebut presiden omon-omon, itu kan cara kita untuk mengingatkan. Ya, jangan sampai nanti ini terus menjadi label yang akhirnya benar-benar begitulah presiden kita ini. Kalau sampai seperti itu kan kita malu secara global, internasional. Masa sih presidennya cuma seperti itu? Nah, bicara juga soal tadi investasi. Orang juga lihat misalnya dari Amerika, dari Eropa sana, atau dari Jepang dan Korea. Bagaimana mereka mau invest? Kalau hukum konstitusi di negaranya sendiri dikangkangin gitu. Tidak ada trust bagi mereka. Kenapa? Karena memang yang berkuasa itu adalah tadi pelaku state corporate crime yang sekarang masih mencengkram, dan itu coba diteruskan oleh Prabowo yang diwariskan oleh Jokowi, dan jangan lupa peran dari Cina itu sangat dominan. Ya, kita lihatlah di mana-mana itu Cina sangat mendominasi di sektor tambang, keuangan dan sebagainya. Termasuk misalnya kita bicara listrik. Kok ada misalnya pembangkit listrik itu yang mengoperasikan itu semuanya orang Cina? Ada itu. Lalu juga perusahaan semen merah putih atau apa namanya? Ya kan? Itu kita punya banyak BUMN semen itu, tapi sudah direncanakan, cuma karena ini dibiarkan merajalela untuk menjalankan agenda Cina, ya apa yang sudah direncanakan oleh negara melalui BUMN itu tidak jalan. Jadi saya kira itu mungkin ya yang penting kita tetap konsisten, dan saya setuju dengan Bang Edi, kita tidak bisa diamkan tentang tadi kejahatan WUS itu, karena sudah begitu banyak hal-hal yang terbuka kepada publik, dan ini menjadi dasar terutama bagi Pak Prabowo untuk bertindak, dan bagi DPR untuk juga segera membentuk angket pansus KCJB, skandal KCJB. Saya sudah usulkan ini sekitar 2 minggu yang lalu secara tertulis, ya saya sampaikan juga ke beberapa orang lah ya, atau mungkin fraksi di DPR untuk mulailah ini misalnya. Dan saya juga sebutkan Pak Prabowo sebagai yang katanya anti korupsi, mulailah dengan Gerindra itu mengajak partai-partai lain membentuk pansus KCJB, skandal KCJB, pansus angket KCJB.